selamat datang di Link Space Podcast by Link Productive. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kenaikan harga emas ya, kayak. Oke. Harga emas itu kan dari kemarin dan hari ini, per hari ini tuh meningkat udah 3 jutaan ya teman-teman, 3 juta rupiah. Nah, kira-kira di sini ada juga nih beritanya, 21 Januari, hari ini tanggal 22, berarti 1 hari yang lalu ya. Ya, betul. Itu tembus 3 juta. Nah, menurut Kak Rohyo ini Kak, apa sih Kak dampaknya kenaikan harga emas ini ya terhadap ekonomi atau daya beli nih khususnya masyarakat? Betul. Karena kan ya kita sih memang kalau pasar tuh seneng ya ketika Ya, emas naik. benar banget. Ya, wah aset saya meningkat Ya, gitu. oke. Tapi apa sih pengaruhnya selain aset kita meningkat gitu loh? Betul. Boleh Oke, dijawab nih. siap. Wah, ini luar biasa nih pembahasan sekarang nih. Karena memang daya tarik emas, apalagi Antam ya, ini memang cukup melejit luar biasa gitu Kak Aida gitu kan. Dan juga bagi yang tadi kata Kak Aida, kalau untuk pangsa pasar sih cukup senang gitu kan bagi mereka yang memang sudah berinvest. Nah, nanti ada lanjutannya juga ya gitu kan. Betul. Nah, gimana sih, kenapa ada sebab, apa sebabnya gitu kan, kenapa bisa Antam bisa naik gitu kan. Yang memang pasti sih kalau kita lihat itu dari segi ya mungkin yang sudah pernah dibahas juga ya, kayak itu berkaitan dengan nilai tukar rupiah yang terhadap dolar gitu kan. Itu juga termasuk itu Kak Hidayat. Kemudian ketidakpastian ekonomi global yang dimana pasti akan ada perubahan pasar gitu kan ya, kayak ya seperti itu. Iya. Kemudian bisa juga terhadap geopolitik Kak, itu kan yang terjadi di kalangan dolar gitu kan, seperti itu gitu ya, sehingga itu bisa mendorong gitu kan terkait dengan permintaan emas itu bisa sebagai apa ya, alat lindung nilai ataupun aset itu kan, seperti itu gitu. Iya, betul. Gitu Kaida. Oke, jadi memang emas itu perannya gitu ya sebagai alat lindung nilai aset. Benar banget. Dan Safe haven ya. safe haven seperti itu. Dan kenapa dia bisa naik belakangan ini? Karena memang kondisi ekonomi global lagi terguncang ya Kak ya. Iya, bisa seperti itu. Betul, pengaruhnya juga dari kurs. Makanya kurs kita naik banget nih, udah hampir 17.000. Terus juga ya seperti yang kita tahu ya, Bapak Rika itu ada konflik kan, yang mana belum selesai juga tuh antara Iran Ukraina apa Rusia Ukraina, itu juga belum selesai. Ditambah lagi yang sekarang tentang Greenland, itu emang memicu peningkatan harga emas. Nah, kalau untuk dampaknya nih Kak, dampaknya khususnya tuh kan tadi memang kondisi ekonomi global itu berdampak terhadap kenaikan harga emas. Nah, dampaknya itu terhadap ekonomi lokal itu gimana tuh Kak? Iya, betul banget Kak Ida. Jadi memang harga emas ini sangat tinggi ya. Yang berarti itu biaya membelinya juga gitu kan, itu bisa sebagai investasi dan tabungan yang menjadi lebih mahal gitu kan. Karena ya kita lihat dari tahun ke tahun, dikala dengan kondisi berkaitan dengan entah itu tadi berkaitan dengan konflik global, entah itu bisa juga dengan nilai rupiah seperti itu terhadap dolar gitu kan, itu yang memang pasti akan signifikan bisa Antam ataupun emas itu lebih mahal lagi gitu Kak Aida gitu kan. Nah, dari situ masyarakat tuh pasti dari segi pendapatan yang rendah menengah gitu kan, pasti menunda gitu kan menunda gitu pembelian emas gitu kan. Apa nunggu turun dulu baru beli ya gitu kan, karena biaya yang dikeluarkan itu lebih besar lagi gitu kan dari jumlah yang dibandingkan dari tahun ke tahunnya gitu kan. Nah, namun bagi konsumen yang memang sudah memegang emas gitu kan, yang sudah memegang emas sebelumnya, apalagi kalau misalkan dari tahun
2000 berapa ya, kalau misalkan udah 5 tahun ke belakang udah lumayan naiknya kan gitu kan. Sebenarnya kan 1 tahun aja. 1 tahun Dari aja. 2024 Desember sampai 2024 naiknya udah 1 juta. Betul, itu kan udah 1 juta gitu kan. Nah itu memang udah luar biasa itu Kak, untuk apa, nilai aset itu yang memang dia sudah mempunyai pegangan emas sebelumnya dari tahun tersebut gitu kan ya, yang dimana itu potensi keuntungan jikalau kita mau jual gitu kan ya kayak. Nah jadi kalau misalkan ada emas mumpung nih 3 juta dijual. Tapi kalau dijual nggak gitu kan, ini sama aja sih kata istilahnya tergantung dari segi kebutuhan ya, kebutuhan para di dalam aset tersebut gitu kan. Dikala dia misalkan mau buka usaha, boleh nih gitu kan dijual aset emas tersebut gitu kan, ya, mumpung tinggi gitu kan, mumpung tinggi harganya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita jual sekarang juga, kita tidak tahu nih ketika inflasinya perkembangannya misalkan naik lagi, yaitu bisa lebih untung lagi gitu. Nah karena memang pada dasarnya investasi di Antam ini kalau kita lihat itu cukup luar biasa gitu Kak, dan juga menjanjikan gitu dari sisi keamanannya gitu, dan juga dari sisi apa namanya, hal-hal yang tidak apa ya, orang awam pun gitu itu bisa gitu gitu bener. Tidak perlu banyak pengetahuan gitu, karena cukup beli emas, disimpan, surat-suratnya aman kan gitu kan, itu bisa dijual lagi. Benar, itu kan. Benar banget. Dan jadi intinya tuh kenaikan harga emas ini dia tuh bisa juga memicu nih Kak, memicu minat menabung masyarakat. Karena kan harganya naik, dan karena harganya naik tuh ramai dong dibicarakan sama masyarakat setempat. Betul banget. Jadi ada minat nabung emas gitu. Masyarakat terbentuk kebiasaannya untuk menabung gitu. Meskipun ya begitu nanti uang udah tabung kayaknya emasnya naik lagi sih. Betul gitu. Tapi setidaknya ada minat menabungnya meningkat gitu. Dan juga untuk dari sisi pengusaha gitu ya, atau dari sisi yang udah punya emas, itu tuh ketika harga emasnya sekarang kan tinggi, kalau ingin membuka usaha tuh sekarang gitu, karena modalnya lagi besar gitu. Betul banget. Dijual yang awal 1 gram 500.000, sekarang gitu. jadi 3 jetong. Itu tuh untuk buka usaha tuh boleh gitu, dananya murah kan, sumber dananya murah, tinggal jual emas aja kayak gitu. Tapi juga tetap teman-teman, harga emas naik itu memang menggiurkan, tapi sebenarnya itu tuh sinyal kalau kondisi ekonomi kita tuh lagi nggak baik-baik aja. Iya betul banget. Jadi tetap dipertimbangkan juga ya Kak. Kalau misalnya mau jual itu ya dipertimbangkan dulu, penting atau enggak nih untuk buka usaha. Betul. Gitu. Takutnya FOMO-FOMOan doang. FOMO-FOMOan, kemudian tidak apa namanya, terganggu karena memang perubahan harga dan ekonomi yang memang secara nyata ini gitu. Bener banget. Gitu. Iya, jadi ya bijak-bijak lah ya dalam menggunakan menjual atau membeli emas ini gitu. Nah, terus nih Kak, tadi kan kita udah bahas soal investasi nih Kak ya. Nah, investasi itu kan banyak ya Kak ya bentuknya ya. Betul banget. Banyak banget. Bukan cuma emas, ada saham, reksadana, atau yang terbaru tuh saya ada kripto juga kan. Betul. Ada ETF, banyak lah pokoknya. Banyak banget. Surat berharga dan lain-lain. Nah, tapi kita tuh sering luput nih Kak, luput sama apa ya, sebenarnya tujuannya tuh sama. Investasi itu kan tujuannya ada dana lebih cukup lah ya, atau dana darurat cukup untuk masa depan, supaya uang kita itu nilainya tuh tetap, dan di masa depan tuh kita nggak loss banyak gitu loh Kak, karena inflasi dan juga karena menurunnya ekonomi gitu kan. Tujuannya tuh untuk masa depan. Betul banget. Tapi ada yang suka ketinggalan nih Kak, tentang dana pensiun. Iya. Padahal itu kan sama pentingnya ya Kak ya. Dan juga tujuannya pun sama untuk masa depan. Bener banget. Hari tua malah. Hari tua. Yang kita tuh udah nggak produktif lagi ya Kak ya. Kalau investasi kan mungkin tujuannya untuk ada juga untuk memperkaya diri gitu loh Kak. Betul. Tapi kalau dana pensiun kan untuk kita kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Betul banget. Nah, gimana nih Kak? Kalau menurut Kak Rohyuli, emas ini bisa nggak sih Kak dijadikan
alat atau instrumen untuk sebagai pegangan dana pensiun nanti. Ketika udah tua, udah pensiun, jual aja emasnya kan naik. Iya, betul Bisa banget. itu Kak. Wah, itu bisa banget Kak. Bisa dong, iya. Bisa banget itu. Bisa ya. Karena memang sangat rekomen ya gitu kan, terkait emas dibanding yang tadi ya, mungkin ada juga kayak seperti reksadana atau misalkan saham dan lain sebagainya, itu yang memang harus mempunyai pengetahuan gitu lebih dahulu gitu kan. Ya tapi kalau misalkan para pekerjanya yang kata istilahnya hanya dia pahamnya di lapangan gitu kan ya, kayak hanya misalkan contoh maaf ya poli bangunan atau misalkan seperti hanya helper gitu kan ya, seperti itu. Nah itu kan memang ada juga masa yang transisinya ketika masa pensiun itu pasti umurnya juga itu lebih karena memang kerjanya ekstra gitu kan ya, kayak kebanyakan ada juga yang mungkin pensiunnya itu secara cepat gitu karena memang di sisi fisik gitu kan ya, kayak ketika di lapangan. Nah itu yang bisa di umur 45 mungkin kayak gitu ya, walaupun umur pensiun itu kan mungkin rata-rata di 50 mungkin ya kayak gitu. Atau misalkan ada RU terbaru itu masih belum saya lihat itu kalau nggak salah di umur 40-an deh itu. Nah itu Kak memang pada dasarnya ketika bekerja ya efektifnya mungkin kalau misalkan lulus sarjana atau SMK itu berarti hitungannya mungkin 25 tahun lah gitu efektifnya gitu kan, 25 tahun kerja ataupun sampai 30 tahun lah, 30 tahun kerja. Nah itu uangnya dimanakan gitu kan, seperti itu. Nah ketika kita ada namanya belum paham tentang halnya seperti reksadana, kemudian saham atau apalagi kripto gitu kan yang sekarang lebih terbaru lagi gitu kan, itu luar biasa gitu kan. Kita harus baca grafik dan sebagainya gitu, memahami terkait dengan inflasi yang ada di global juga, persaingan kompetitornya, itu luar biasa rumitnya gitu kan. Nah maka daripada itu kita harus beralih kepada namanya yang mungkin Antam Kak gitu, yang dimana Antam ini kan dari segi gaji kita gitu kan ya, kata istilah UMR di masing-masing kota kabupaten lah dapatlah 0,5 gram Antam gitu kan, gitu kan ya, dapat itu pasti gitu, karena kan ya mungkin minimalnya mungkin sekelas guru gitu kan itu pasti kan ya itu pasti di 3,5 juta atau 4 juta kan gitu, kayak itu udah dapat 0,5 gram per bulannya kayak gitu. Nah kalau kita lihat gitu kan dari segi per bulannya tersebut itu kan, nah tadi dikalikan 12 gitu kan, berarti itu dapat berapa? Berarti dapat 6 gram kan gitu kan ya, kayak 6 gram gitu. Nah kemudian dari 6 gram itu tinggal dikalikan berapa tahun kerja gitu kan. Nah itu pasti dapat lumayan puluhan ya, puluhan ya, puluhan 6 udah 10 tahun aja udah 60 kan, 60 gram gitu kan. Kayaknya bisa nggak 1 kilo? Bisa 1 kilo kalau dapat areal. Beliin emas semua ya gitu. Jadi memang itu sangat bisa gitu kan. Kenapa? Karena memang emas ini adalah keunggulannya itu kan bisa lindungi nilai atau head gitu ya teman-temannya gitu. Jadi nilai emas yang memang semenjak berabad-abad gitu kan, itu bisa aset yang melindungi yang memang dari inflasi gitu kan ya, kayak dan dari mata nilai dunia juga, mata nilai uang dunia gitu kan ya, kayak seperti itu ya. Contohnya ketika ekonomi kita baik itu kan pasti nilai itu emas itu ketika turun juga itu tidak drastis gitu kan, gitu kan ya, ya pasti akan ada nilai yang memang naik juga gitu, gitu. Nah kemudian tapi yang di era sekarang yang memang krisis ketika nilai rupiah ataupun adanya konflik di luaran sana gitu kan ya, kayak gitu berkaitan dengan apa namanya geopolitik dan lain sebagainya, itu pasti nilai yang kita yang memang akan
tinggi dari Antam tersebut gitu kan ya kayak gitu. Nah itu kata istilahnya dari segi keamanan dan keunggulan dari Antam tersendiri gitu, dari nilai emas gitu ya kayak gitu. Nah kemudian dari segi apa namanya emas itu ataupun emas batangan tersebut gitu kan, ketika dijual kembali juga kan dengan harga pasar harian yang relatif muda gitu kan ya, bisa di Pegadaian, bisa di butik emas yang memang sudah terakreditasi gitu, terpercaya gitu kan, bahkan bisa juga sekarang di perbankan juga itu sudah bisa gitu kan teman-teman. Bahkan sekarang tuh bisa mulai beli emas tuh dari 0,1 gram. Betul. Dari 0,001 pokoknya dari 24.000, 24.000 ya. Itu bisa. Berarti kata istilah 50.000 kita beli emas udah bisa dapat kan gitu ya. Cuman ya bentuknya masih online ya, karena belum ada minimal misalnya 2 gram baru bisa diambil. Tapi udah mudah gitu untuk bisa beli emas dengan cara beli dalam jumlah kecil ataupun dicicil. Dan itu tuh banyak juga ya kayak lembaga atau institusi yang menyediakan. Setahu saya tuh ada Pegadaian, terus BSI juga, Bank Muamalat juga. Betul banget. Yang syariah itu udah bisa juga ya. Bener. Bahkan sebenarnya jangan jauh-jauh deh Kak, kalau beli yang batangan-batangan gitu, beli di toko perhiasan aja juga bisa. Iya betul. Bisa. Ya tadi itu yang memang butik sudah terakreditasi, yang sudah masuk apa namanya sudah terpercaya perizinannya gitu kan, seperti itu udah banyak banget gitu kan ya kayak seperti itu. Dan memang kalau kita melihat dari emas ini kayak gitu, memang ada keterbatasan juga dari emasnya gitu, gitu kan. Tapi ya kalau misalkan ada yang nanya kok naik, itu maksudnya bunga bukan sih Kak ya? Itu bahkan bukan gitu, bukan bunga gitu kan. Dan memang bedanya ketika kita invest di emas gitu kan, itu bukan berbunga tapi memang itu sudah real kenaikan dari segi harga gitu kan ya, karena permintaan teman-teman. Ya ibarat kita deh bakso awalnya harga 10.000 ya kayak ada 10 nih, ada 10 mangkok. Kalau apa namanya sisa 5 mangkok yang pengennya itu banyak kan dinaikin dong. Betul. Karena ada kelangkaan lah gitu. Betul banget. Bukan bunga gitu ya. Jadi ada kenaikan harga jual kembalinya gitu. Seperti itu kan. Dan juga ketika biaya transaksi dan penyimpanan juga kan itu relatifnya kekurangannya pasti di selisih harga ya kayak antara beli dan juga jual. Karena tadi itu berkaitan dengan naik turun gitu. Tapi insya Allah sih ya kalau emas tuh ketika turun pun nggak akan jauh banget dari harga beli gitu loh. Bahkan untung. Gitu. Relatif banyak kan untung nggak? Gitu. Kecuali kalian bulan ini beli, bulan depan jual. Nah itu buntung dikit ya. Buntung juga nggak banyak sih, paling ya berapa persen. Iyalah 100-200 ribu sih. Paling 100-200 ribu. Tapi lumayan buat beli bakso. Lumayan sih, aduh. Saya juga kemarin Kak BPJS tuh ya. Ini mah enggak sih nggak kenapa-kenapa, cuman cerita aja. Salah bayar 200 ribu kan lumayan. Tadi itu buat beli bakso itu. Nggak jadi. Emang kesalahan sayanya sih. Iya betul. Tapi memang kalau emas tuh memang lebih cocok untuk jangka panjang. Betul banget ya, makanya lebih cocok untuk dana pensiun itu cocok banget kayak gitu. Karena ya emas ini sebagai bagian dari portofolio gitu kan, dana pensiun yang tadi disebutkan gitu kan. Karena ya tadi itu melindungi dari terhadap inflasi, nggak ada kata istilah ada emas misalkan drastis anjlok kayak roller coaster, nggak ada. Sejarahnya belum ada. Krisis, malah semakin krisis semakin mantap harganya. Aduh, tapi iya sih kayak. Dan ini juga ya Kak, untuk penyimpanannya pun kalau misalnya teman-teman takut tuh sekarang tuh udah banyak banget itu kayak di bank. Betul, udah sekarang udah dari bank itu udah menuju apa ya, kata istilah membantu juga ya gitu. Dan juga banyak mengedukasi tentang perantaman seperti itu. Bener banget nih teman-teman. Nah teman-teman yang udah mulai aware tentang dana pensiun ya, kan tadi udah dijelasin sama Kak Yuli akumulasinya.
1 bulan kalian nabung 0,5 gram aja, 1 tahun itu bisa 6 gram nih ya. Iya, betul. Nah, itu tuh bisa dimulai dari muda kan Kak? Ya, bisa dimulai dari sekarang. Dari sekarang. Dan itu tuh sebenarnya juga enggak hanya terpatok dana pensiun kok. Misalnya buat modal nikah pun bisa nggak sih Bisa Kak? banget. Bener. Ya kata istilah kita nabung 1/2 gram gitu kan ya kayak kemudian ngumpulin selama 2 tahun deh, 2 tahun Iya, aja gitu. iya. Itu bisa. Udah 12 gram. Udah 12 gram ya, 12 gram itu bisa misalkan dijual semua, kemudian doang kan bisa untuk modal nikah. Betul banget. Bener lah, bisa lah itu Kak, karena meningkatnya juga bisa jadi 50% sih. Iya, Zaman sekarang. betul. Nah, teman-teman yang mau mulai belajar investasi ya untuk dana pensiun gitu ya, atau untuk tabungan lah, dana pensiun sih lebih propernya gitu ya, itu bisa belajar di kita ya Kak? Bisa banget belajar di kita. Karena Betul. kita tuh bukan cuman emas ininya, instrumennya, Instrumennya tapi bukan juga emas, tapi ada juga berkaitan dengan investasi pensiun lainnya gitu kan, dengan adanya siap usaha Betul, gitu kan, betul. adanya juga nanti kayak modelnya reksadana seperti Betul, itu betul, gitu betul. kan, seperti itu Iya. Kak. Jadi kita juga menyediakan apa ya, inkubasi lah ya, Iya, pendampingan. betul, pendampingan itu pengarahan seperti itu. Nah, ada juga yang mungkin seperti hobinya di properti ya, berarti ya silakan buat gedung, jangan tanggung-tanggung gitu kan. Itu Iya. bisa diarahkan juga untuk ke arah siap usaha tentang propertian atau real estate ya gitu. Betul. Apalagi real estate sekarang produktivitas tertinggi nomor 2 ya. Kan? Setelah teknologi, informasi iya, teknologi. Bener banget. Mau bikin ruko, bilang aja kita, nanti kita ajarin lah caranya gitu ya. Mau bikin apa kayak rental PS kayak. Pokoknya. Nah, betul. Rental PS ngomong sebelah rame banget ya Kak ya. Bener. Jadi intinya buat dana pensiun ya kayak selain bentuknya usaha, investasi dan lain-lain itu bisa konsultasikan ke kita. Bisa lah nanti buka Instagram kita. Siap, betul. Ada teman pensiun di kita, silahkan dikepoin. Siap. Gitu. Oke deh Kak, udah sih topik tentang duit dan emas ini hari ini segitu dulu ya. Kita lanjut di next session. Siap, beda. Spoiler dikit kali ya. Boleh, silakan. Kayak tentang apa? Perebutan tanah salju 1 itu Greenland. Tapi di next video. Oke deh Kak. Oke, makasih.